Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah yang kita sangat yakin Dia Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat, dan semua apa yang kita lakukan diketahui dan akan dinilai. Kalau baik akan diberikan balasan, pahala dan surga, dan kalau buruk akan diberikan hukuman. Dan seorang muslim dan mukmin sangat tahu kalau dia mengucapkan kalimat Alhamdulillah, berarti dia sedang menjalin hubungan yang baik dengan Tuhannya. Karena dia sedang berterima kasih, bersyukur, dan hanya dengan itu saja Sang Pencipta Allah dengan kemahamurahannya akan memberikan kepada dia segala kebutuhan yang dia penuhi atau dia butuhkan di muka bumi ini. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan Alhamdulillah. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita tidak pernah berhenti dari lisan kita selama nafas masih terhembuskan dan selama kita masih hidup di muka bumi ini. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana boleh mana tidak boleh. Dan jiwa-jiwa setiap orang yang mengikuti manusia terbaik ini akan selalu tentram, sabar dalam setiap permasalahan, teguh dalam menghadapi cobaan, dan selalu bersyukur dalam setiap nikmat yang sedang melimpah. Mengucapkan salam hormat sekali saja pada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Sang Pencipta Allah 10 kali tambahan rahmat, yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, juga pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang-orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tentu tidak pernah berhenti teman-teman sekalian kita mengucapkan selamat datang di majelis ilmu dan juga di majelis yang sedang membahas orang-orang mulia. Kita sedang membahas manusia-manusia terbaik dari umat manusia, bukan hanya sekedar dari umat ini saja, tapi seluruh umat manusia. Mereka adalah generasi yang terbaik setelah para nabi-nabi. Para sahabat nabi-nabi yang lain pun belum bisa mencapai derajat mereka. Mereka orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan yang sangat tinggi. Orang-orang ini teman-teman sekalian, para sahabat ridwanullahi alaihim, masuk dalam sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari nomor 3651 dan Imam Muslim juga meriwayatkan di nomor 2533. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia, bukan hanya sekedar muslim disebutkan, tapi manusia semuanya adalah yang hidup di zamanku, di abadku, dan juga yang datang setelahnya dan yang datang setelahnya. Maka keluarlah istilah dalam agama kita, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Bahkan kita tahu di generasi emas inilah, sahabat semuanya pastilah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka yang tersebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian juga generasi yang belajar dari sahabat tersebut sehingga mendapatkan keberkahan langsung. Serta juga generasi yang datang dan belajar dari orang yang belajar dari mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, mengeluarkan statement dan pernah saya sampaikan di beberapa tablik akbar kita yang lalu. Kalimat yang mulia, beliau mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat hati-hati hamba. Kemudian Allah mendapatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati terbaik dari seluruh hamba-hamba. Fastafahu binafsihi, maka Allah memilihnya untuk dirinya sendiri. Fabta'athahu birisalati, kemudian mengutusnya untuk membawa risalahnya, hukum-hukumnya. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah melihat hati-hati hamba
setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Maka ditemukanlah bahwasanya hati para sahabatnya adalah hati yang paling baik di antara hati hamba-hamba. Faja'alahum uzara'a nabiyhi. Maka dijadikanlah mereka sebagai menteri-menteri nabinya. Yuqatiluna ala dinihi. Mereka berperang untuk membela agama yang di bawahnya. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apapun yang dilihat oleh kaum muslimin generasi awal dari sahabat baik, maka Allah menilainya baik. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Dan kalaupun mereka melihat sesuatu itu buruk, Allah pun akan menilai sesuatu itu buruk. Riwayat ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad nomor 3900. Tentu teman-teman sekalian, berbicara tentang para sahabat dan sudah 20 sekian sahabat kita membahasnya. Semoga Allah SWT memudahkan kita menyelesaikan sisa, masih ada sekitar 2 jilid lagi untuk dari kitab yang sedang kita bahas ini, masih lebih dari sekitar 50 sahabat. Mudah-mudahan saja kita mengambil pelajaran darinya, walaupun kita belajar biografi saja, tapi saya yakin kalau kita ikhlaskan niat teman-teman sekalian, saya rasakan sendiri pada saat saya membaca kisah-kisah para sahabat ini, seperti saya masuk dalam kehidupan mereka. Seperti melihat nyata orang ini sedang beraktivitas, orang ini sedang beristighfar dari dosanya, orang ini membela Rasulullah SAW, orang ini bertakbir di medan perang, kemudian mereka membunuh musuh, mereka terbunuh mati syahid. Bagaimana hadis-hadis membuktikan tentang mereka mati syahid, lalu mereka diberikan rezeki oleh Allah SWT, ada yang disambut oleh istrinya para bidadari, ada yang dimandikan oleh para malaikat, dan terus saja kejadian-kejadian yang luar biasa, yang kita sebagai orang beriman sangat yakin tentang poin itu. Ini hal yang mestinya kita bisa jadikan sebagai pelajaran, dan kita hadir di sini walaupun manusia-manusia terbaik ini tidak ada bersama kita sekarang, kita seperti melihat kehidupan mereka. Sebagaimana nanti teman-teman juga insya Allah akan bisa merasakan pada saat kita membedah tentang pribadi-pribadi yang mulia ini. Dan pada siang ini insya Allah kita akan membahas seorang sahabat yang mulia, namanya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang telah membeli surga dengan kaki pincangnya. Orang ini beranjak daripada bahasannya, atau kita beranjak dari sebuah hadis Nabi SAW pada saat melihat jenazahnya mati syahid di perang Uhud. Kata Nabi SAW, "Ka'anni anzuru ilaika tamshi birijlika hadhihi sahihatan fil jannah." Sungguh aku telah diperlihatkan, sambil lihat jenazahnya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, sungguh aku telah diperlihatkan engkau berjalan di surga dan kedua kakimu ini utuh dan sehat. Orang ini teman-teman sekalian, Amr bin Jamuh, salah satu tokoh masyarakat. Dan dia salah satu kepala suku Bani Salamah di Madinah. Allah mengaruniakan dia beberapa orang anak yang saya temukan dalam riwayat, sebatas ilmu saya ada 4 orang anak laki-laki. Yang pertama namanya Walad. Walad sebenarnya artinya anak laki-laki. Tapi memang dia memberikan nama ini sebelum masuk Islam. Kemudian ada Mu'adh dan Mu'awwidh serta Khallad. Dan Allah karuniakan dia seorang istri yang mulia, diberikan julukan dengan Ummu Walad. Seorang istri yang sangat istimewa, salihah, mukminah, dan saudarinya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu majma'in. Abdullah bin Haram adalah ayahnya Jabir bin Abdullah, tokoh yang kita sebutkan pada tablik akbar kita yang lalu. Jadi Abdullah bin Haram ini memang keluarga yang sangat soleh. Dia dengan saudara-saudaranya termasuk adiknya perempuan yang akhirnya menikah dengan Amr bin Jamuh adalah orang yang luar biasa imannya. Nanti kita akan lihat salah satu motivator terbesar yang membuat Amr bin Jamuh mau berperang dan mati syahid justru istrinya. Dan ini sayang sekali, luput dari banyak kaum muslimat sekarang. Mereka malah kendor atau bahkan mengendorkan suaminya dan anak-anaknya untuk melaksanakan perintah agama, untuk melaksanakan jihad, sholat berjamaah di masjid, ataupun silaturahim atau berbakti dengan orang tuanya. Bahkan tidak jarang sekarang banyak muslimah yang menjadi penyebab suami-suami mereka jauh dari agama. Enggak sholat di masjid, durhaka sama ibu dan ayahnya karena cemburu,
tidak mau melaksanakan perintah-perintah agama, seringkali diganggu dan berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan suami sehingga akhirnya secara keimanan dan ibadah dia jadi berkurang secara kualitas. Ini nanti kita akan sebutkan insya Allah di salah satu statement saja Ummu Walad radhiyallahu anha sehingga memberikan gambaran kepada kita dan nanti akan ada bahasan sendiri insya Allah pada saat sahabat-sahabat ini sudah selesai kita bahas dengan izin Allah kita akan pindah ke serial sahabiat nanti dan kita akan ambil kisah-kisah mulia dari para sahabiat ridwanullahi alaihim jami'an. Bermula teman-teman sekalian dari dai Nabi SAW yang mulia yang bernama ibn Jabal, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umair sudah pernah kita bahas dulu di serial sahabat kita. Dia adalah seorang anak tokoh Mekah terkenal dengan ketampanannya, kekayaannya. Bahkan kalau Mus'ab ibn Umair lewat di sebuah tempat maka tercium bau wanginya. Dan ketahui kalau dia adalah orang yang kaya raya. Tapi setelah masuk Islam orang tuanya siksa dia segala macam. Lalu dia meninggalkan sampai hijrah ke Madinah. Namun sebelum hijrah, karena Nabi SAW melihat keseriusan Mus'ab dan dia banyak sekali menghafal ayat-ayat Al-Quran setiap turun langsung dihafal. Nasihat-nasihat Nabi SAW, Nabi jadikan dia sebagai da'i di Madinah. Hampir seluruh masyarakat Madinah masuk Islam pada saat itu di tangannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, termasuk keempat anak laki-lakinya Amr bin Jamuh dan istrinya Ummu Walad. Tinggal Amr bin Jamuh saja yang belum masuk Islam. Dan kisah masuk Islamnya sendiri punya keunikan. Karena Amr bin Jamuh pada saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi, umurnya sudah hampir mendekati 60 tahun. Dan pada saat Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu menjadi da'i di Madinah, umurnya sudah 60 tahun. Berumur sekali dalam pandangan tentu di masa zaman sekarang kita ini. Maka dia tidak mudah meninggalkan keyakinannya yang sudah sekian puluh tahun dia yakini, yaitu menyembah berhala. Bahkan dia meletakkan patung berhala di rumahnya yang dia berikan nama Manaf. Dan dia selalu hormati patung itu. Terkenal sekali, dia sangat menghormati. Dinasehati oleh anak-anaknya, gak ada gunanya. Dia selalu menolak. Ya, tetap saja dia muliakan patung tersebut. Lalu anak-anaknya yang sudah beriman ini, dan subhanallah iman kalau sudah masuk dalam hati memang seperti itu hasilnya. Sangat kokoh. Dan nanti akan kita bahas salah satu pelajaran kita adalah bagaimana kalau seseorang sudah merasakan manisnya iman, apa efek-efeknya dan apa dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Maka keempat anaknya ini sepakat setelah diskusi dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kita apakan nih sekarang? Ayah kami tidak mau masuk Islam. Sementara kalau tidak masuk Islam tidak boleh kumpul sama ibu kami. Apa solusinya? Setelah diskusi rupanya mereka tahu kalau orang yang sudah berumur ini butuh retorika dakwah khusus. Kalau teman-teman punya orang tua yang sudah sangat tua, nggak bisa spontanitas kita mengubahnya. Butuh waktu, butuh proses, butuh kejadian-kejadian mungkin yang bisa membuat dia mau berubah. Di antaranya yang dilakukan oleh keempat anaknya ini. Jadi mereka melihat ternyata Amr bin Jamuh ini setiap hari, pagi ataupun malam, selalu masuk ke ruangan yang ada patung Manaf itu dan minta-minta memohon kepadanya. Pada malam itu, di mana mereka ingin memberikan pelajaran kepada ayah mereka, maka datanglah anak-anaknya Amr bin Jamuh lalu mengambil patung itu, kemudian meletakkannya di tempat kotoran manusia. Jadi rupanya di situ ada tempat pembuangan, mohon maaf seperti kita WC, tapi tempat bertumpuknya kotoran manusia. Dilemparlah patung tersebut yang merupakan Tuhannya Amr bin Jamuh. Pada saat dilempar, pagi-pagi Amr bin Jamuh setelah dia bangun tidur, dia mandi, biasanya dia memohon-mohon keselamatan pada patungnya, dia nggak temukan. Dicarilah sama dia patung tersebut. Ada beberapa riwayat menjelaskan masalahnya, ada yang mengatakan dilempar di tempat kotoran, ada yang mengatakan dilempar di sumur tua yang berbecek. Intinya patung itu dihinakan. Kemudian Amr bin Jamuh melihat, dia kaget. Lalu dia marah, siapa yang melakukan ini pada Tuhanku? Dia mengeluarkan patung tersebut, dibersihkan, dicuci, kemudian dipakai wangi-wangian. Ditaruh di tempatnya kembali. Amr bin Jamuh sembah-sembah lagi pada hari itu.
Kemudian dia pulang malam hari, dia lakukan lagi hal yang sama. Pada saat dia tidur, anak-anaknya ulangi di malam kedua kejadian yang sama. Ditaruhlah patung tersebut di tempat kotoran. Pagi-pagi Amr bin Jamuh bangun, lalu ditemukan kasus yang sama. Cari patung yang nggak ada, ditemukan di tempat yang sama kemarin, kotor lagi. Lalu kemudian Amr bin Jamuh berbicara dengan dirinya sendiri. Dia mengatakan, kenapa kau tidak membela dirimu? Siapa yang membuat ini semua kepadamu? Tapi dia masih belum subhanallah dapat hidayah. Dia masih mandikan, dia bersihkan patung tersebut, dikasih wangi-wangian, ditaruh lagi. Malam yang ketiga, rupanya dia anak-anaknya melakukan hal yang sama, kemudian dia melakukan hal yang sama lagi, maka anak-anaknya mengubah pola setelah itu. Karena Amr bin Jamuh di malam ketiga meletakkan pedang di leher patungnya sambil mengatakan, wahai Tuhanku, belalah dirimu kalau ada yang mau menyakitimu. Ya. Hari keempat, anak-anak Amr bin Jamuh melakukan pada malam harinya, pada saat ayah mereka tidur, ditaruh di tempat kotoran tadi, kemudian pedangnya diambil, lalu diganti dengan bangkai anjing yang sudah membusuk. Amr bin Jamuh pada saat melihat kejadian itu di hari keempat, dia bingung lihat kejadian. Ini luar biasa ini. Kok bisa sampai seperti ini? Maka dia mengatakan, kalau engkau benar-benar Tuhan, maka pastilah kau layak untuk membela dirimu sendiri. Lalu dia panggil anak-anaknya sambil mengatakan, apakah kalian masih percaya padaku? Maka mereka mengatakan, tentu ayah, kami percaya. Maka dia mengatakan, mulai sekarang aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam justru karena kejadian tadi. Jadi apa yang dia sangat yakini ternyata terhinakan di depan matanya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia mengucapkan kalimat yang masyhur setelah beberapa hari dia masuk Islam, terus dia belajar dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu kemudian dia mulai menyadari dan terbuka wacana fikirannya, kalau ternyata apa yang dia buat selama ini salah. Dia mengatakan, aku taubat kepada Allah dari apa yang telah lalu. Aku mohon kepadanya agar menyelamatkanku dari neraka. Aku memuji Allah karena nikmat-nikmatnya. Ka'bah dan kain penutup adalah miliknya. Maha suci dia. Berapa banyak orang yang bersalah dan berapa banyak curahan air dari langit dan tumpahannya. Artinya walaupun orang buat dosa, Allah masih kasih rezeki. Dia telah membimbingku sebelumnya aku dalam kegelapan sebagai sekutu Manat, patungnya tadi, dan batu-batunya. Dia menyelamatkanku setelah tengkukku beruban dari kehinaan tersebut dan dari rasa malu. Artinya setelah aku tua pun begini, Allah masih sayang, masih memberikan aku hidayah. Aku hampir binasa dalam kegelapan, lalu dia menyelamatkanku dengan takdirnya. Lalu Muhammad, aku berterima kasih kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Selama kebesaran Rabb manusia masih ada, jika aku berkata demikian, aku hanya ingin berada dalam naungan Allah di rumahnya. Teman-teman sekalian, setelah masuk Islam, hijrahlah Nabi SAW. Amr bin Jamuh rindu ingin bertemu dengan Nabi SAW. Ketemulah akhirnya, kemudian dia mempelajari lebih banyak Islam. Lalu berkecamuklah perang pertama dalam Islam, tahun 2 Hijriah, perang Badar. Awalnya Nabi SAW, sudah pernah saya ceritakan perang Badar, saya ingatkan kembali. Awalnya kaum muslimin tidak niat untuk berperang. Maka Nabi SAW tidak mewajibkan waktu perang Badar, hanya mengatakan siapa yang mau ikut silakan. Kita akan menahan kafilahnya Abu Sufyan. Karena mayoritas barang dagangan yang ada di kafilah Abu Sufyan adalah barang-barang muslimin yang dirampas dari Mekah. Rumah-rumah kaum muslimin pada dijualin, harta-harta dagangannya pada diambil segala macam, lalu diperebutkan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Seperti itulah. Maka Nabi SAW suruh rebut kembali kafilah itu. Ternyata dengan hikmah Allah dalam surah Al-Anfal diceritakan, pada saat Nabi SAW keluar dengan 313 sahabatnya sama beliau 314, maka Allah menjadikan sebuah kejadian yang tidak disangka. Kafilah Abu Sufyan selamat, namun Abu Sufyan sempat mengirim surat ke Mekah untuk supaya mengirim pasukan.
Maka keluarlah dari Mekah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid dan seterusnya, pemimpin Quraisy semuanya keluar. Pada saat mereka keluar dengan 1000 kekuatan pasukan, tiba di dekat wilayah Badar, Abu Sufyan nyurat lagi, saya sudah selamat, kembalilah ke Mekah. Bingunglah mereka, kita kembali atau enggak. Abu Jahal ngotot pada saat itu, tidak usah pulang, harus pergi dan seterusnya. Ribut, dan ini hikmah Allah SWT. Subhanallah, Allah mendatangkan takdirnya orang-orang sesuai dengan yang Allah inginkan dan dibuat dia punya hajat di situ. Abu Jahal tadi kalau dia pulang, kalau kita hitung-hitungan manusia, bukan pembicaraan orang beriman. Kalau orang beriman nanti kita akan jelaskan. Kalau bukan orang beriman maka dia mengatakan tentu kalau dia kembali dia tidak akan mati. Tapi orang beriman mengatakan sudah takdir Allah dia akan meninggal pada saat itu. Abu Sufyan yang ngotot, kita harus pergi. Abu Jahal, dia mengatakan kita harus pergi, kita harus begini dan seterusnya sampai akhirnya berhasil menggiring pasukan ke Badr. Ada gunung di wilayah Badr yang dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunya. Yang dekat dengan Mekah namanya Udwatil Quswa. Dunia maksudnya dekat dengan Madinah, ini jauh dari Madinah. Pasukan Quraisy tiba di sini di Udwatil Quswa dan pasukan Muslim di Udwatid Dunya, tapi tidak saling tahu kalau di sini ada pasukan. Dengan hikmah Allah. Makanya perang Badar sebagian ulama mengatakan murni Allah yang mengatur semuanya. Gitu kan. Makanya Allah mengatakan tentang perang ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Kalau kalian saling janjian pada saat itu kalian tidak akan berperang. Tapi Allah sudah menentukan apa yang harus terjadi. Karena kaum muslimin belum punya pengalaman perang pada saat itu. Apalagi bertemu dengan 1000 pasukan perang. Pasukan muslimin keluar untuk menahan kafilah. Ada banyak sahabat tidak pakai topi besi, tidak pakai baju besi, bawa senjata secukupnya. Bukan untuk berperang. Maka bertemulah pasukan dan Allah menamakan dengan hari Furqan, hari kemenangan dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Salah satu kemenangan mutlak umat Islam adalah matinya para pemimpin Quraisy. Dan puncaknya waktu meninggal pemimpin perang namanya Abu Jahal. Ya. Abu Jahal meninggal dan Abu Jahal ini ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang masalah kematiannya. Di antaranya terlibatnya Mu'adz dan Mu'awwidh, 2 adik kakak dari Ansar. Juga ada yang menyebutkan riwayat ya, yang menebasnya adalah Mu'adz dan Mu'awwidh, tapi yang memenggal lehernya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ada riwayat lain dan kita temukan dalam bahasan Amr bin Jamuh adalah yang sempat juga menebaskan pedang bersama dengan Mu'adz dan Mu'awwidh, 2 anak dari Ansar, adalah juga namanya Mu'adz, tapi Mu'adz bin Amr. Mu'adz bin Amr. Ya. Yang tadi sudah kita sebutkan, Amr bin Jamuh punya 4 orang anak. Ada Mu'adz, ada Mu'awwidh dan juga ada Khallad dan ada Walad. Maka Mu'adz bin Amr ini punya kisah sendiri dalam masalah ini. Dia mengatakan dalam riwayat yang sahih, saya telah menjadikan, disebutkan dalam Syiar Alam Nubala tentu masalah kisah ini, di jilid 1 halaman 250-251, dan dikatakan oleh Syuaib Al-Aranud bahwasanya para rawinya thiqat, semuanya terpercaya. Di situ ada di footnote nomor 8 kalau yang pegang bukunya. Di footnote nomor 8 di halaman 427 ya. Bagaimana dia mengatakan bahwasanya Mu'adz ibn Amr radhiyallahu anhu majma'in ini menceritakan kalau dia menjadikan Abu Jahal sebagai targetnya. Terus saja dia mengejar Abu Jahal sampai berhasil dia menebaskan pedang pada pahanya. Kemudian dia mengatakan Ikrimah bin Abi Jahal waktu itu masih dalam keadaan kafir. Dan sudah kita ceritakan juga salah satu kisahnya bagaimana dia masuk Islam radhiyallahu anhu majma'in setelah pembebasan kota Mekah. Yang jelas Mu'adz mengatakan saya pun ditebas bagian punggungku oleh Ikrimah sehingga membuat tanganku hampir terputus. Jadi dari atas dipukul itu sehingga tulangnya pun sudah mulai lepas ya, tinggal bagian kecil tipis kulit saja dan otot yang bertahan bagian bawah. Gitu. Maka dia mengatakan saya pun mengikatnya dengan imamah saya. Kemudian saya berusaha untuk masuk ke medan perang lagi. Pada saat saya merasa itu mengganggu saya, maka saya pun keluar dari kancah peperangan dan menarik tangan itu, memutuskannya. Karena sudah tidak berguna lagi bagi dia, dia merasa terganggu dengan itu.
Lalu kemudian saya masuk ke kancah peperangan. Saya bacakan riwayatnya. Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, aku menjadikan Abu Jahal sebagai targetku di perang Badr. Kemudian ketika kesempatan itu tiba, aku menyerangnya dan menebasnya serta memotong kakinya pada bagian betisnya. Anaknya Ikrimah bin Abi Jahal menebas pundakku hingga tanganku terputus, tapi masih tergantung di sampingku menempel dengan kulitku. Jadi masih ada sedikit tergantung, tapi sudah putus semua, tinggal sedikit saja. Perang membuatku tidak memperdulikannya. Aku terus berperang di sisa hariku dengan menyeretnya atau menyeret tanganku di belakangku. Ketika merasa terganggu olehnya, aku menginjaknya dan menarik tubuhku sehingga ia terlepas dariku. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah menanggapi kisah ini dan riwayat sahih ini, demi Allah inilah keberanian yang sejati. Tidak seperti orang lain yang hatinya hancur dan kekuatannya luluh hanya karena lecet akibat diserempet anak panah saja. Setelah itu tersebar berita. Abu Jahal kan akhirnya jatuh. Dan kita sudah jelaskan dalam kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bagaimana itu dia jatuh penuh dengan darah, maka Abdullah bin Mas'ud cari keliling, cari mana Abu Jahal. Ditemukan Abu Jahal, lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud duduk di atas dadanya. Dan kebetulan dulu Abdullah bin Mas'ud ini budak di Mekah dan pengembala kambing. Abu Jahal melihat dia lalu mengatakan, apakah kamu hai pengembala kambing? Kamu telah duduk di atas gunung yang besar. Maksudnya berani benar kau duduk di dadaku. Padahal Abu Jahal ini sudah mau mati. Penuh darah, masih sombong gitu. Maka oleh Abdullah bin Mas'ud ditebas lehernya. Lalu dibawa ke hadapan Nabi SAW. Rupanya waktu itu jadi buah bibir, Abu Jahal mati. Dan Abu Jahal menjadi target umat Islam pada saat itu. Lalu tersebar berita yang membunuhnya adalah Mu'adz dan Mu'awwidh, dua adik kakak dari Ansar, dan juga ada dikatakan Mu'adz bin Amr ini. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud. Waktu pulang, Amr bin Jamuh ini, dia waktu perang Badar mau ikut, sempat mau ikut, tapi dilarang oleh anak-anaknya. Jangan ayah, karena kakimu pincang, gak bisa berperang. Dan punya uzur, nanti kita akan bahas dalam pelajaran kita, uzur-uzur apa saja tidak bisa ikut jihad. Atau boleh orang tidak ikut jihad. Ya. Di antaranya orang yang pincang, sehingga dia tidak bisa jalan di zaman itu. Kalaupun naik kuda, pincang juga bermasalah, ataupun jalan kaki juga bermasalah. Ya. Dianggap itu sebuah uzur. Amr bin Jamuh pamit, Nabi SAW tidak izinkan, karena anak-anaknya pada melarangnya. Maka di perang Badar dia nggak hadir, gara-gara itu. Waktu dia dengar, tokoh-tokoh Quraisy mati di perang Badar, kemudian juga anaknya terlibat dalam masalah itu, maka dia semangat. Lalu dia meminta izin kepada Nabi SAW justru untuk ikut di perang setelahnya, yaitu perang Uhud. Dan itu teman-teman sekalian, kasus masalah dia hadir di perang Uhud ini terjadi hal yang sama. Waktu dia mau ikut, anak-anaknya semua semangat ikut, gitu kan? Maka Amr bin Jamuh pamit dengan Nabi SAW. Tapi anak-anaknya bilang lagi, ya Rasulullah, ayah kami pincang, jangan diizinkan. Juga sudah berumur, ya, maka lebih baik tidak diizinkan. Nabi SAW awalnya tidak izinkan. Rupanya Ummu Walad, istrinya ini penasaran. Dia mendengar informasi tentang jihad, tentang semangat. Dan dia memang dengar juga dari kakaknya Abdullah bin Haram, yang juga ada kisahnya sendiri, ayahnya Jabir bin Abdullah. Yang luar biasa bagaimana pada saat dia meninggal, Nabi SAW memanggil Jabir lalu berkata, hai Jabir, semua orang diajak bicara oleh Allah dengan tabir kecuali ayahmu Abdullah. Allah telah mengajak bicaranya secara langsung dan Allah berkata, mintalah wahai hambaku. Maka ayahmu pun berkata, aku tidak ingin apa-apa kecuali engkau hidupkan aku kembali ya Allah, dan engkau kembalikan dan engkau matikan aku syahid lagi. Maka Allah mengatakan sudah menjadi hukumku, tidak akan kembali lagi orang yang sudah meninggal. Kata Abdullah, kalau begitu sampaikan kepada orang yang belum menyusul aku agar mereka tidak usah takut. Abdullah ini adalah kakaknya Ummu Walad, dan Ummu Walad ini mendengar banyak dari kakaknya tentang motivasi jihad dan sebagainya. Dia semangat. Dia memotivasi Amr bin Jamuh, dia motivasi anak-anak untuk jihad semua. Di perang Badar dia ingin suaminya ikut, tetapi anak-anaknya ribut, dilarang. Sekarang di perang Uhud terjadi lagi hal yang sama. Ummu Walad keliling-keliling nyari tahu informasi, apa benar memang suaminya dilarang.
Sampai dia mendengar dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, iya, memang saya melarangnya karena memang dia pincang, anak-anakmu juga tidak izinkan. Rupanya Ummu Walad, kecuali dianya yang mau, si Amr bin Jamuh itu tetap ngotot, mungkin itu lain. Maka Ummu Walad kembali ke rumah, lalu dia mengatakan, wahai Amr, saya tidak menyangka kalau mereka akan melarangmu kalau kau ngotot untuk ikut berjihad. Kata Amr, demi Allah saya dilarang oleh Nabi SAW. Kata dia, tidak. Demi Allah tidak. Saya tidak ingin kamu ada di rumah dan saya berharap kamu ikut bersama mereka. Kalau kau tetap ngotot untuk ikut maka pasti akan diikutkan. Kata Ummu Walad, Amr bin Jamuh yang tadinya pincang, kalau berdiri susah sekali, dia pun berdiri berusaha menegakkan tubuh dia menuju ke pintu semaksimal mungkin tanpa dibantu, lalu dia mengatakan, ya Allah, janganlah engkau kembalikan aku ya, ke rumahku lagi. 2 kali dia berdoa dan minta agar mati syahid. Kemudian datanglah dia radhiyallahu anhu ke Nabi SAW sambil meminta izin mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin ikut jihad, aku ingin mendapatkan keutamaannya. Kata Nabi SAW, tapi kamu punya penyakit, sakit. Anak-anaknya juga ada di sebelahnya waktu itu. Tahu ayahnya pergi ke Nabi SAW, datang lagi. Ya Rasulullah, ayah kami tidak mampu, biar kami yang mewakilinya. Maka Amr bin Jamuh mengucapkan kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku meraih surga justru dengan kaki pincangku ini. Aku ingin mengikut ya Rasulullah, jangan ditahan. Maka anak-anaknya tetap ngotot tadinya, jangan, sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada anak-anaknya, itu disebutkan dalam riwayat yang sahih dan riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hisham di jilid 2 dalam buku sirahnya halaman 139 dan Ibnu Ishaq juga menyebutkan, dan lebih kuat lagi disebutkan oleh Imam Ahmad di jilid 5 halaman 299 dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Tahqiq Fiqh Sirah karya Al-Ghazali di halaman 281. Yang bunyinya Nabi SAW mengatakan kepada anak-anak Amr, wa ma alaikum an tada'uhu la'alla Allah azza wa jal an yarzukahu syahada. Dan tidak ada dosa atas kalian kalau kalian membiarkan ayah berjihad. Nanti kalau kalian biarkan ayah kalian ikut, tidak ada dosa buat kalian. Dia juga, siapa tahu Allah memberikan dia syahadah. Maka dengan kalimat ini tentunya sudah pernah kita sebutkan teman-teman sekalian. Sudah pernah kita sebutkan kalau Nabi SAW menyebut kalimat engkau akan mati syahid, atau kalau di kancah peperangan Nabi mengatakan semoga Allah merahmatimu, itu maknanya orang itu akan mati. Di sini Nabi SAW dengan sangat jelas mengatakan semoga Allah mengaruniakan dia mati syahid. Maka akhirnya dia pun pergi. Ya, Amr bin Jamuh pulang ke rumahnya, menyampaikan pada istrinya, lalu mengambil tamengnya, pedangnya, kemudian dia pun akhirnya ikut berjihad. Pada saat ikut berjihad tentu dia berada bersebelahan dengan anak-anaknya, dan dia mengatakan kepada anak-anaknya, kita harus bersebelahan dan kita harus berusaha semuanya untuk mendapatkan syahadah. Enggak ada yang boleh kembali. Enggak saya, enggak kalian juga. Dan Rasulullah SAW selalu memotivasi para pasukan dengan kalimat yang mulia. Kalau sudah mau menyerang musuh, beliau selalu mengucapkan kalimat ini. Seperti misalnya di perang Uhud beliau mengucapkan kalimat ini, dan ini tentu disebutkan dalam Syiar Alam Nubala karya Imam Az-Zahabi. Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berdirilah kalian semua. Menuju ke mana? Menuju kepada kemenangan? Enggak. Berdirilah semua kalian menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ini demi Allah motivasi yang luar biasa teman-teman. Harusnya seseorang kalau berjihad motivasinya ini. Berdirilah menuju ke surga. Artinya ayo mati segera. Karena surga sudah menunggu. Tinggal tunggu musuh menusuk saja. Kena sabetan pedang, kena peluru kalau sekarang. Mati selesai. Bahkan nanti akan kita sebutkan bagaimana keutamaan orang mati syahid. Yang luar biasa. Di antaranya mereka tidak akan rasakan rasa sakitnya kematian kecuali hanya seperti cubitan saja. Dan selebihnya semuanya sudah kebahagiaan dan ketentraman jiwa. Maka Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu berdiri dengan tegak pada saat itu, walaupun kakinya pincang sebelah, lalu berkata, demi Allah, aku akan melompat dengan kakiku ini ke dalam surga. Lalu kemudian dia pun masuk di kancah peperangan sampai terbunuh mati syahid. Dalam riwayat lain dia mengatakan,
Amr bin Jamuh atau disebutkan dalam riwayat Amr bin Jamuh datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku berperang di jalan Allah sehingga aku terbunuh? Apakah aku akan berjalan dengan kedua kakiku dalam keadaan normal di surga? Kaki Amr pincang, maka Rasulullah SAW bersabda, ya. Maka dia pun gugur bersama keponakannya dan seorang mantan hamba sahayanya. Riwayat lain dengan anak-anaknya. Maka Rasulullah SAW melewati jenazahnya sambil berkata, Ka'anni anzuru ilaika tamshi birijlika hadhihi sahihatan fil jannah. Seakan-akan atau aku telah diperlihatkan engkau berjalan dengan kedua kakimu ini dalam keadaan normal di surga. Tentu dengan kalimat ini berarti menandakan ya, bahwasanya Amr bin Jamuh diterima mati syahidnya. Dan akhirnya Amr bin Jamuh dikubur di dalam liang lahat dengan ketiga orang tadi. Ponakannya dan hamba saya serta dia. Ini riwayat. Riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya dia dikubur bersama dengan Abdullah bin Haram tadi, iparnya. Dan ini riwayat yang lebih kuat karena riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini riwayat Imam Ahmad di jilid 5 halaman 299 dan Ibnu Sa'ad menyebutkan dalam tabaqatnya di jilid 2 halaman 562, Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari di jilid 3 halaman 256 dan 257 dan menisbatkan ini ke Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad hasan. Bagi teman-teman yang pegang buku ini ada riwayatnya disebutkan di halaman terakhir di 432, ada riwayat di situ Ibnu Ishaq berkata dari beberapa pemuka Bani Salamah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada hari itu ketika manusia memerintahkan agar para korban Uhud dikubur, unzuru ila Amr bin Jamuh wa Abdullah bin Amr bin Haram fa innahuma kana mutasafiyaini fid dunya faj'aluhuma fi qabrin wahid. Lihatlah Amr bin Jamuh, cari jenazahnya, dan mana Abdullah bin Amr bin Haram, dua orang ini sangat akrab di dunia. Mereka ipar dan mereka bersahabat, maka kuburkanlah kedua dalam satu kubur. Dan pada saat dia mati syahid teman-teman sekalian, tentu sudah tidak dilakukan lagi tentang mati syahidnya, ada karamah yang terjadi pasca kematiannya atau setelah kematian dia. Disebutkan bahwasanya di masa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ya, waktu berdiri dinasti pertama Umayyah dalam Islam yang berdiri di tahun 40 sampai 132 Hijriah, Muawiyah khalifah pertamanya radhiyallahu anhu, terjadi banjir yang menghancurkan kuburan para syuhada Uhud, termasuk kuburan kedua orang ini, Abdullah ya, bin Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr bin Haram. Ketiga akhirnya kuburan tersebut karena rusak digali dan dipindahkan tempatnya. Ternyata keduanya tidak berubah, seolah-olah keduanya baru meninggal kemarin. Salah seorang dari keduanya terluka dan memegang lukanya dengan tangannya, dia dimakamkan dalam keadaan demikian. Tangannya itu dijauhkan dari lukanya, kemudian ya, keadaannya kembali seperti semula. Waktu tangannya diangkat dari lukanya, dari Amr bin Jamuh, maka tangannya kembali lagi menutupi luka tersebut seakan-akan dia adalah orang yang hidup. Dikatakan tangan itu dijauhkan dari lukanya, kemudian tangannya itu dilepas dan ternyata tangannya kembali memegang lukanya seperti sebelumnya. Rentan antara waktu perang Uhud dan terjadi penggalian kuburan itu adalah 46 tahun. Ya, dan ini juga sudah kita sebutkan dalam kisah kisah Jabir bin Abdullah pada pertemuan kita yang sebelumnya, tepatnya satu kisah sebelum ini, itu bagaimana dia sempat membongkar kuburan Amr bin Jamuh dan ayahnya Abdullah bin Amr bin Haram untuk memindahkan kuburan ayahnya agar sendiri. Pada saat dia pindahkan, maka dia menemukan jenazah ayahnya dan jenazah Amr bin Jamuh masih utuh. Dan beberapa kisah atau riwayat yang berhubungan dengan masalah itu. Itu teman-teman sekalian kronologis daripada cerita sahabat ini. Kita akan lihat sekarang dua poin penting yang selalu kita bahas dalam sirah sahabat adalah yang pertama manaqibnya, keutamaannya Amr bin Jamuh. Yang pertama teman-teman, dia termasuk orang-orang yang awal masuk Islam dari penduduk Madinah dan sudah cukuplah dia termasuk penduduk Madinah. Apalagi penduduk Madinah dari orang Ansar terkenal punya banyak kedudukan. Di antaranya kata Nabi SAW, Hubbul Ansar minal iman.
Ubughdul ansar minan nifaq. Mencintai orang-orang ansar bagian daripada keimanan dan membenci mereka bagian daripada kemunafikan. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis diantaranya, ya, dimanapun ansar berjalan melewati lembah ataupun lereng, maka aku akan bersama dengan mereka. Dan juga waktu Nabi SAW membagi-bagikan harta perang Hunain, semua diberikan banyak orang-orang Quraisy dan para mu'allaf, orang-orang Ansar tidak dikasih Nabi SAW kecuali sebagian kecil saja. Ada yang dibagikan sebagian kecil, tapi yang kebanyakannya dibagikan kepada orang-orang lain. Dalam beberapa riwayat bahkan disebutkan mereka tidak menerima sama sekali harta rampasan perang. Maka ada beban dalam jiwa mereka. Sempat Sa'ad radhiyallahu anhu bin Rabi' datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, orang Ansar ada masalah dengan anda, jiwa mereka terganggu. Maka Nabi SAW berkata, bagaimana dengan kamu hai Sa'ad? Sa'ad mengatakan, aku bagian dari kaumku. Artinya bisa saja juga aku rasakan yang sama. Maka Nabi SAW mengatakan, kumpulkan mereka, dikumpulkanlah. Pada saat dikumpulkan, lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Ansar, telah sampai kepada saya berita begini dan begitu. Kalau kalian mau, kalian bisa mengatakan, hai Muhammad, engkau datang kepada kami sementara engkau diusir dari negerimu. Engkau datang kepada kami sementara engkau tidak memiliki apa-apa. Dan kamilah yang melindungimu dengan jiwa kami, dengan harta kami, ya, bahkan melebihi keluarga-keluarga kami. Dan kami menjadi pasukan-pasukanmu. Tapi kalau aku juga ingin, aku akan katakan, wahai Ansar, aku datang ke Madinah sementara kalian saling bermusuhan. Karena orang Ansar ada dua suku, Aus dan Khazraj. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, ini saling bunuh-membunuh. Nanti dinamakan Ansar setelah masuk Islam. Dan ini disengaja dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah, Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Tiga suku ini sengaja mengadu domba dua suku Arab ini, supaya mereka tetap bisa tenang di Madinah. Ya. Akhirnya, aku datang kepada kalian dan kalian tidak bermusuh-musuhan lagi. Lalu Allah menyelamatkan kalian. Kalian tidak tahu hukum, maka aku datang membawa hukum pada kalian, dan seterusnya. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, wahai Ansar, mana yang kalian pilih? Orang-orang pulang membawa ganimah harta dunia. Dan kalian menyalahkan aku dengan keputusan itu, padahal aku hanya ingin melunakkan hati mereka karena baru masuk Islam. Sementara kalian pulang ke Madinah membawa Rasulullah SAW. Mana lebih mahal? Saya ikut sama kalian atau kalian bawa harta ganimah itu? Maka semua orang Ansar dikatakan dalam riwayat tersebut, saking kuatnya iman mereka, menutup wajah mereka dengan sisa kain imamahnya sambil menangis. Dan mereka mengatakan, Allah dan Rasulnya memiliki keutamaan dan kami ridho dengan itu. Ya. Itu keutamaan luar biasa. Ya. Dan memang orang-orang Ansar punya keimanan yang sangat baik. Dan cukuplah saya katakan tadi, mereka penduduk kota Madinah. Kota yang sangat mulia, yang Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man istata' minkum an yamut fil Madinah falyamut. Dalam hadis Hasan riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang bisa meninggal di dunia maka meninggallah. Makanya Umar bin Khattab berharap agar meninggal di kota itu. Itu yang pertama, dia adalah termasuk orang yang masuk Islam pertama-tama dari kaum Madinah atau penduduk Madinah. Yang kedua, tentu dia masuk Islam dengan umur 60 tahun ya. Ini juga keutamaan tersendiri. Jadi Islam tidak mengenal umur, tapi dia menerima siapa saja yang ingin mengucapkan syahadat. Yang kedua, manaqibnya adalah berpegang pada kebenaran setelah mengetahuinya sampai meninggal dunia. Dan itu sangat masyhur dalam syair yang sudah dia susun dan dinukil oleh para ahli sejarah. Termasuk sekarang kita bisa bahas di masjid ini. Andai saja Amr bin Jamuh bisa melihat kita radhiyallahu anhu, maka beliau mungkin bisa meneteskan air mata melihat syair yang dia lantunkan sebagai bentuk penyesalannya karena menyembah berhala, bisa diterjemahkan ke bahasa kita Indonesia, bahkan sudah kita bacakan dan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Sebagaimana sudah saya bacakan tadi, ada di halaman 424 dan 425. Ya. Amr bin Jamuh juga mengucapkan kalimat tentang patungnya. Tadi belum saya baca, dalam syairnya dia mengatakan, demi Allah, seandainya engkau adalah Tuhan yang benar, niscaya engkau tidak akan pernah terikat tambang dengan anjing di dalam sumur. Celaka orang yang menyembahmu, wahai Tuhan yang rendah lagi hina. Sekarang kami mengetahui keburukan pemikiran kami terhadapmu. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, pemilik segala nikmat, maha pemurah, maha memberi rezeki dan penguasa hari pembalasan.
Dan ini teman-teman sekalian berpegang pada kebenaran setelah mengetahui adalah sebuah simbol orang-orang beriman. Nanti kita akan bahas itu dalam pelajaran-pelajaran yang kita ambil nanti. Bagaimana seorang mukmin harusnya kokoh dalam kalau sudah mengetahui kebenaran dia berpegang padanya. Sudah jelas ada dalilnya, tinggal dia istiqomah. Tahap setelah ini teman-teman sekalian, setelah antum rutin ikut di pengajian dan sudah tahu ini kalau Allah, kalau Rasul, tahap setelahnya ini satu saja, istiqomah. Itu saja. Pertahankan sampai mati. Kalau muncul pertanyaan di benak antum, apa yang harus saya lakukan setelah sekarang? Jawaban saya sederhana. Ingat selalu itu, istiqomah. Tinggal terapkan saja. Wajib dan sunnah kerjakan, halal nikmati, haram tinggalkan sampai mati. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Di antaranya tokoh kita pelajari pada hari ini. Bahkan dengan menggebu-gebu baru saja masuk Islam beberapa tahun sudah ingin mati syahid dan Allah pun memberikan kepadanya itu. Kemudian yang ketiga, keutamaan daripada Amr bin Jamuh, dia adalah tuan atau kepala suku kaumnya. Ini tentu ada riwayat sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad nomor 296. Dan Abu Nuaim menyebutkan dalam kitab Al-Hilyah di jilid 7 halaman 317. Al-Arnaud berkata, ini adalah sanad yang sangat kuat. Itu ada di footnote nomor 10 di halaman 428 dalam buku kita, di mana Jabir radhiyallahu anhu bersabda kepada Bani Salamah sukunya Amr bin Jamuh di Madinah. Ya Bani Salamah, man sayyidukum? Wahai Bani Salamah, siapa tuan kalian, pemimpin kalian siapa? Qalu al-Jaddu bin Qais. Mereka menjawab Al-Jadd bin Qais. Wa inna lanubakhilhu, dan kami menilainya orang yang bakhil, pelit, ya, tidak dermawan, kepala suku tapi tidak mau berbagi. Ya. Qala, maka Nabi SAW bersabda, wa ayyudain adwa minal bukhul. Kira-kira penyakit apa yang lebih berat daripada kebakhilan? Kalau sudah ada orang pelit, nggak layak jadi pemimpin, nggak layak jadi suami, nggak layak jadi istri, nggak layak jadi teman. Bakhil nggak bisa dalam Islam. Bahkan jelas-jelas Imam Al-Dhabi masukkan dalam kategori dosa besar kalau orang mampu lalu dia pelit. Bukan hak dia itu. Dia lahir nggak punya apa-apa. Allah titipkan kepada dia. Maka Nabi SAW mengatakan, wa ayyudain adwa minal bukhul. Penyakit apa yang lebih berat daripada bukhul? Bal sayyidukumul ja'dul abiyat Amr bin Jamuh. Tapi mulai sekarang tuan kalian adalah Al-Ja'ad atau rambut keriting yang berkulit putih bernama Amr bin Jamuh. Dan dengan adanya penyebutan ini berarti dia menjadi sayyid kaumnya. Nanti juga kita akan pelajari teman-teman sekalian keutamaan orang yang menjadi sayyid, yang menjadi tuan di kaumnya dan bagaimana dia meraih prestasi itu. Dia punya kedudukan di masyarakat. Yang penting dia tidak melakukan hal-hal yang haram. Bagaimana dia bisa mendapatkan kedudukan yang akhirnya dia bisa leluasa memberikan keputusan yang positif, baik menerapkan agama, ya, dia bisa banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan kepada salah satu orang yang datang pernah minta bantuan dengan dia mengatakan, sungguhnya saya adalah rajul tamuh, seseorang laki-laki yang punya keinginan yang sangat besar. Dan Allah kabulkan. Saya telah meminta kepada Allah agar Allah menjadikanku sebagai gubernur Madinah, wali kota Madinah. Dan Allah kabulkan. Dan setelah itu aku telah memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai khalifah muslimin. Kalau aku menjadi khalifah muslimin, datanglah kamu dan aku akan berikan kamu bantuan lebih banyak.